Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Immanuel Wangananta dengan NIM 101031447 dengan nomor absen 27 dari kelas 5L. Nah, di sini saya izin menyampaikan tentang testimonial pembelajaran NLP selama saya di semester 5. Nah, dimulai dari ketika saya belajar pembelajaran NLP ini, saya sangat terbantu karena saya memiliki pemikiran-pemikiran positif. Nah, setelah itu dalam berbagai buku yang saya baca dan dalam video-video YouTube yang setelah saya pelajari, dan juga saya sempat menerapkan NLP di depan semua adik-adik saya untuk praktek pembelajaran ini. Nah, tidak harus percaya, tapi nyatanya prinsip-prinsip NLP terbukti bisa membantu di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sulap, bukan sihir, dan tetapi emping itu terjadi hanya dalam 30 menit waktu istirahat sore ketika training berlangsung. Nah, apakah NLP itu? Nah, inilah penjelasan tentang NLP yang lebih saya sukai. NLP adalah metodologi untuk sukses. NLP mengatasi hambat masa lalu yang membelenggu kita, menyadarkan serta mengoptimalkan soal potensi kita saat ini, serta merancang bagi kita masa depan yang lebih baik. Nah, pada dasarnya NLP membantu kita mampu memetakan di mana kita berada saat ini, dan juga membantu mendapatkan apa yang kita inginkan. NLP berisi ratusan teknik yang bisa membantu kita mengubah hal-hal yang tidak bermanfaat, mengoptimalkan apa yang bisa membantu kita, dan juga menciptakan alternatif yang lebih baik dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, di sini setelah artikel yang telah saya baca, problem NLP di Indonesia. Adapun problem-problem NLP yang saya temui di sini yaitu NLP masih menimbulkan banyak kontroversi dan juga pendapat yang miring. Nah, selain itu, diantaranya NLP yang kini banyak dikaitkan dengan New Age Movement. Memang tidak salah sih kalau pemikiran ini muncul. Masalahnya banyak praktisi dan pengajar NLP yang kebablasan mengajarkan NLP, sehingga memberikan kesan potensi manusia adalah segala-galanya, sehingga Tuhan menjadi nomor 2. Kebijaksanaan inilah yang akhirnya menjadi bumerang bagi ilmu NLP. Nah, padahal banyak juga pelaku, bahkan rohaniwan yang belajar NLP yang mampu menggunakan teknik NLP ini tanpa meninggalkan Tuhan. Malahan ilmu NLP yang mengajarkan soal potensi otak manusia seharusnya membuat kita semakin bersyukur atas karunia-Nya. Nah, kedua, sikap di antara segelintir praktisi NLP yang jadi arogan dan mulai menyerang dan menyepelekan ilmu lain, termasuk psikologi. Masalahnya, saya pribadi pernah dengar seorang praktisi NLP yang dengan arogan berkata, "Saya merasa lebih pintar dari psikolog dan psikiater. Ada pasien yang terbelenggu dan trauma masa lalu yang terbesi-besi konsentrasi tak selesai bisa saya selesaikan hanya dalam waktu 1 jam pertemuan." Coba yang ketiga, kurang kompaknya di antara para praktisi dan pengajar NLP, sehingga cenderung saling menyerang dan menjatuhkan. Padahal di Indonesia sendiri, pemberitaan dan informasi soal NLP sendiri sebenarnya masih amatlah kurang, kalau saja para komunitas praktisi dan pengajar NLP bersatu. Maka pastinya penyebaran informasi NLP di Indonesia akan bisa semakin positif dan bermanfaat. Dan terus terang, di Indonesia ini sering terjadi adanya begitu banyak guru NLP yang luar biasa. Nah, setelah saya baca juga beberapa artikel, ternyata ilmu NLP ini sangatlah berkesinambungan dengan kehidupan saya. Artinya kehidupan saya
lebih baik setelah membelajarkan ilmu NLP ini yang bisa mengatasi kecemasan dan ketidakbahagiaan di usia saya saat ini. Nah, ilmu NLP juga bermanfaat untuk beberapa pengalaman saya dengan NLP yang powerful. Pertama, sudah lama yang mengalami ketidaknyamanan berpergian, khususnya saat saya harus menutup koper yang saya susun. Selalu ada perasaan tidak enak, atau ketika saya meninggalkan rumah, selalu ada perasaan tidak enak, sehingga saya berpikir setelah itu mengapa perasaan tidak enak ini muncul. Nah, setelah belajar teknik timeline di NLP, saya menemukan sebabnya. Ternyata hal ini ada kaitannya dengan pengalaman traumatis atau tutup putih saat ayah saya berpergian. Nah, padahal saat itu saya baru berusia 3 tahun dan ternyata pengalaman itu tersimpan di bawah sadar, dan setiap kali setiap kali berpergian dari rumah, pikiran bawah sadar saya langsung membawa saya ke pengalaman yang tidak mengenakan itu. Dengan belajar timeline, saya bisa menasihati dan melakukan self therapy. Akhirnya pengalaman perjalanan bukan lagi menjadi suatu yang traumatis, tapi justru membuat excited. Nah, kedua, pengalaman saya pada saat mengalami kecelakaan di jalan raya bersama teman saya ketika waktu saya kelas 3 SMP. Nah, pada saat itu siang hari saya sedang berpergian dengan rekan saya. Setelah itu saya mengalami kecelakaan dan membuat sedikit trauma di dalam mengendarai sebuah sepeda motor. Nah, setelah saya belajar NLP ini, saya melakukan setiap saya berpergian dan menaiki sepeda motor atau mengendarai sepeda motor, saya melakukan self terapi kepada diri saya dengan menggunakan ilmu NLP untuk mengurangi rasa trauma di dalam diri saya. Nah, begitu besar manfaat ilmu NLP yang telah saya pelajari di semester 5 ini. Nah, ketiga pengalaman saya memanjat pohon dan terjatuh. Nah, setiap saya memanjat pohon, sekarang saya menerapkan ilmu NLP yang telah saya pelajari di semester 5 ini untuk mengurangi rasa trauma saya terhadap naik pohon, jatuh ketika masa lalu. Selanjutnya, adapun di sini 4 manfaat NLP yang saya rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jadi intinya NLP bisa membantu kita untuk 4 area penting, yaitu NLP untuk pengembangan diri, yang kedua NLP untuk diaplikasikan di dunia bisnis dan di dunia pembelajaran, pada dunia pendidikan NLP juga untuk diaplikasikan dengan orang lain, NLP untuk aplikasi unit. Nah, untuk pengembangan diri, NLP memberikan banyak teknik yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan diri. Misalkan teknik reframing untuk membingkai kejadian atau pengalaman masa lalu yang pahit, ketika mengatasi limiting beliefs untuk mengatasi berbagai keyakinan masa lalu yang membelenggu diri kita, serta melakukan terapi buat diri sendiri. NLP pun memiliki berbagai teknik dan metode yang efektif dipergunakan untuk mengatasi fobia trauma dengan cepat. Selain itu, NLP juga memiliki banyak teknik yang bisa dipakai agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Makanya ada yang menyebut bahwa NLP adalah ilmu yang bisa membangun kecerdasan personal. Kecerdasan personal adalah kemampuan kita menyadari, mengelola, dan mengoptimalkan diri kita sehingga menjadi pribadi yang
prestatif dan produktif. Baik, sekian testimonial dari saya terkait pembelajaran NLP yang saya lakukan selama semester 5. Terima kasih juga untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Hypnocoaching dan NLP di semester 5 ini. Saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.